bahwa gambar saya itu membedakan dari yang lain karena tidak pernah mengkritik pedas. Karena mereka beranggapan bahwa saya itu orang Jawa. Jawa itu kan ngono ya ngono aja ngono ya. Surabaya juga barangkali gitu. Jadi ketahui ya. Ngono ya ngono ning aja ngono. Payek ya payek ning aja diremet-remet. Jadi ngeritik boleh, tapi jangan menyinggung perasaan. Jadi lucunya saya timbulkan. Karena pengalaman saya itu waktu masih kecil sampai dewasa itu liar ya, ya segala macam permainan saya kuasai. Masa kecil saya itu lahir di Magelang, Jawa Tengah. Itu tahun 1942. Ketika zaman Jepang itu masih belum berakhir ya. Karena tahun itu kan Jepang kemudian kalah ya. Karena pasukan sekutu. Saya lahir tahun itu. Nah, ketika itu kemudian kami pindah ke kota. Tadinya kan di pinggir Magelang ya. Kemudian di kota sana. Ini di sini ada semua. Ya, buku ini. Cerita saya kecil. Apa itu judulnya, Om? Bukunya? Malu sendiri. Ya, malu. Pura-pura malu. Tapi sebetulnya memalukan sebetulnya. Sejak kecil saya itu hidup sendiri, jualan koran. Karena saya juga piara burung merpati, ayam, kemudian juga binatang lainnya yang laku dijual itu. Saya jual, gitu. Saya jual ke pasar. Misalnya merpati ya, merpati pos itu masih. Itu kalau sudah kalau diterbangkan kembali lagi ke rumah, saya jual di pasar untuk biaya sekolah. Itu dijual di pasar kepada pedagang A misalnya. Kemudian seminggu kemudian burung itu pulang. Nah pulang itu yang saya jualnya mesti dua karena cukup untuk bayar sekolah. Dulu kan murah ya, kalau dihitung sekarang ya murah. Saya lupa harganya berapa, murah lah gitu sekolah dulu di SD negeri di Magelang. Kemudian SMP negeri juga di Magelang, kemudian pindah ke mana sekolah SMA, pindah gedung lah di pinggiran kota itu, tapi ya masih nyaman lah, dekat taman bunga dan sebagainya. Bapak saya kan guru ya, itu suatu ketika saya masih kecil itu bapak saya itu guru gambar, matematik, bahasa dan aljabar. Dulu kan ada aljabar ya. Nah itu ketika beliau gambar, saya selalu duduk di bawah meja di mana beliau itu gambar. Bukannya saya diem ya, itu kan kalau bapak gambar itu kan pakai water valve ya, tahu water valve, cat air gitu. Bapak gambar di atas meja. Nah saya di bawah juga gambar. Tadi caranya tidak bapak kan butterfly pakai air gitu ya, pakai air kemudian gambar. Kalau saya enggak, saya cerotin. Jadi ketika bapak mengambil warna sudah habis, itu. Tapi bapak nggak marah. Nah satu itu gambar saya itu dibawa bapak untuk ngajar, karena beliau kan guru di SMA ya. Nah, gambar saya tarik nggak ada. Ketika bapak pulang, sehari kemudian setelah bapak istirahat, saya tanya, gambar saya di mana Pak? Iki nang tasku, di tas saya gitu. Ini kan yang kamu cari. Oh nggih Pak gitu. Nah, dia malamnya cerita, tak bawa ke sekolah ini, tak pamerkan anak-anak SMA gitu. Jadi saya, wah jelek kok Pak dibawa ke sana. Enggak, ini ada untuk ngajari anak-anak bahwa anak sekecil itu sudah bisa gambar gini gitu. Itu umur berapa waktu itu? Ya
mungkin kelas 1 SD atau 2 ya. Dan gambar apa? Masih ingat nggak Om? Loh. Lupa. Kalau bapak itu sukanya gambar pemandangan. Hmm. Ada pohon kelapa, gunung, sawah dan sebagainya. Kalau saya enggak, gambar orang gitu. Nah setelah SMA, masuk SMA, itu juga tidak ada kesulitan apapun. Tapi kecilan saya itu memang nakalnya anak zaman dulu ya. Pulang sekolah itu mandi di kali, kemudian juga kalau pulang itu lewat kebun-kebun orang itu ngambilin buah-buahan dan sebagainya. Itu sampai suatu ketika saya bertobat. Bertobatnya itu lucu. Dia kan tetangga saya, banyak nanam pohon pisang. Nah, ketika kita duduk di depan, Pramono kecil itu dengerin itu tetangga saya yang sudah agak dewasa ya, sudah SMA gitu. Dek, aku ini gumun ya, heran. Itu pisang di belakang itu kan pisang pisang raja ya. Itu kan patah ke tembokmu sana. Tapi saya heran ya, kok ada codot kelelawar itu makan pisang itu dikupas gitu. Nah, saya udah merasa ini mesti nyindir saya itu. Jadi kan kalau pohon pisang udah tua itu kan mesti gini. Nah, ini ke kebun saya. Nah, itu saya di bawahnya lihat pisang ada yang kuning, dikupas gitu, dimakan. Besoknya satu lagi sampingnya saya kupas. Nah, itu saya merasa bahwa saya disindir. Terus kalau sudah di SMA itu karena saya merasa bahwa ibu saya itu setelah ditinggal bapak ya, itu keuangannya susah ya. Itu meninggal Bapak di umur berapa? Di umurnya masih 58. Pada saat itu umur berapa? SMA itu rata-rata kelas 1 ya 16 tahun ya. Jadi di situ mulai Om yang tadi Om ceritakan Om jual burung itu berarti di usia SMA itu? Sejak SMP. Kelas 3 itu sudah mulai saya jarang di rumah, pulang sekolah tidak segera pulang, mandi di kali dulu, mana dulu gitu, jualan koran apa segala macam. Hanya untuk bisa bayar sekolah. Tapi pada saat itu bapaknya Om masih ada ya? Masih ada ya? Nah, dia meninggal ketika saya kelas 3 SMP. Itu saudara Om ada berapa? Saudara dari saya atau? Enggak, iya ada kakak Om atau? Oh, saudara saya sendiri. Kalau lengkap 6, saya nomor 3. Ya, nomor 3. Sekarang tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Malah tidak 4. Yang tahun kemarin itu 2 tahun yang lalu kakak perempuan saya, jadi tinggal 3. Itu bukan itu untuk saya sudah bisa mandiri, bayar sekolah sendiri. Kadang-kadang juga nggak punya uang jelas ya. Itu kalau orang dulu itu kalau kerokan kan pakai uang benggol ya, atau koin yang tengahnya lubang itu ya. Nah, sering itu ibu kehilangan uang itu. Udah tahu ya. Nah, itu dari tempat minyak saya ambil, saya lap, itu saya cuci untuk beli bakwan apa-apa gitu, untuk sarapan itu kan. Nah, ibu selalu terus, mana uangku kok hilang? Nggak tahu ya Bu, barangkali ada yang ngambil. Nah, dia nggak tanya lah, mesti kamu itu enggak. Ibu saya itu mesti tahu. Tahu nih yang paling suka ngambil untuk jajan itu gitu. Nah, itu kecilan saya ketika di SMA. Itu ada waktu di SMA kelas 2 saya sudah mulai gambar ya. Kalau guru ngajar itu ada guru namanya Bu Ratmi ya. Itu cantik sekali, kayak kamu juga. Ya, saya kan tinggi ya. Saya tinggi gitu kan, duduk selalu di belakang. Tapi kalau dia mengajar ilmu dagang itu kan di SMA dulu ada. Saya duduk di depan, yang depan saya suruh ke belakang.
Tuh, saya ambil kertas, gambar gitu. Saya gambar guru itu. Nah, ketahuan. Ketahuan, kemudian diambil gambar itu. Diambil, saya suruh depan menghadap tembok, kakinya diangkat satu gitu. Jangan ketawa, Om. Bukannya senang tapi malah kena dihukum ya. Dihukum. Biasanya kan kalau perempuan itu kalau dapat lukisan senang Om. Nanti dulu ceritanya ke situ memang. Nah, suatu ketika saya kelas 3 lulus, kemudian kan sowan-sowan ya, datang ke guru memang. Pas guru itu, saya ke rumahnya, kok gambar saya di ruang tamu, udah dibingkai gitu. Tapi saya nggak suka gambar sebetulnya. Saya nggak mau sekolah di waktu itu Akademi Seni Rupa ya baru banyak lah. Saya malah mendaftar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Itu pelajaran yang paling senangi. Senang bukan karena gurunya cantik saja ya, tapi memang saya senang. Ilmu hukum itu saya senang waktu itu. Kemudian lulus SMA, itu ada pameran. Basar lah ceritanya gitu. Nah, saya juga gambar sesuatu di situ, kemudian kok dibeli oleh salah satu guru ya. Itu saya lalu berpikir bahwa saya itu ada bakat ya. Bakatnya yang lain yang bikin saya lucu ya itu kalau adik saya cerita sini, kamu cerita Mas itu kalau ini adik saya baru aja pulang tadi cerita dia waktu dulu itu kelas masih di SMA, kalau jalan sama teman-teman itu mesti kalau ketemu sama cewek-cewek itu mesti lihat yang paling cantik gitu. Sekilas saja di rumah saya gambar gitu, saya sketch gitu kan. Nah, kemudian saya tunjukkan terutama Pak adik saya atau teman saya, ini siapa? Ya tadi lah Mas. Gitu. Itu berarti awal mulanya ketertarikannya Om apa? Yang bikin Om demen sama karikatur? Nah itu ya, gambar cewek-cewek cantik itu sering. Kemudian teman-teman itu yang cantik-cantik di SMA itu juga begitu. Bukan saya itu apa namanya? Pak Koco, sehat, ya. Nah itu. Nah ketika lulus SMA ya itu ke Fakultas Hukum sama Ekonomi. Tapi karena ada peristiwa G30S PKI itu tahun 66-67 ya, saya keluar. Karena apa? Setiap minggu dosennya ngeluarin diktat suruh beli. Kemudian akan diuji minggu depannya. Mana tahan saya, uang nggak ada ya. Saya suka bantu KR, Kedatangan Rakyat Jogja itu ya. Dan beberapa majalah itu gambar gitu. Ya diterima, padahal saya bukan orang asri. Hanya senang aja gitu. Hanya untuk makan aja. Gitu. Terus kemudian setelah itu saya mulai melihat-lihat asri itu kayak apa. Kemudian sering datang ke sana setelah keluar dari Gama itu, Gajah Mada. Saya sering ke asri itu hanya untuk lihat itu mahasiswa pada gambar gerombolan gitu ya. Kalau di gerombolan satu, di kelompok satu, itu mereka kan ada berbagai jurusan ya. Misalnya jurusan lukis. Nah, saya masuk situ, mahasiswa baru ya? Iya. Dari jurusan apa? Patung gitu. Padahal di sini lukis. Nah, kalau saya gerombol di jurusan patung, saya bilang jurusan dekorasi gitu. Jadi lama-lama ketahuan ini anak ini orang liar ini gitu. Tapi ketika saya betul-betul mendaftar ke ASRI, itu dosen saya ketika saya gambar itu ada di belakang saya yang menguji itu. Nah, suka gambar ya? Enggak Pak, enggak. Mas mau masuk sini, lalu keinginan atau cuma iseng Pak. Nah, ketika ini belum diumumkan, saya kan suka kelayaban ya, mampir situ, ternyata diterima di situ. Nah, kemudian saya jadi mahasiswa asri resmi ya. Itu kalau di sekolahan, di kuliah itu, saya duduk di depan karena ya tinggi lah gitu ya. Sekarang mengkeret ya.
di depan gitu, kaki-kaki kan kelihatan. Itu saya selalu pakai sandal karena nggak punya sepatu. Jadi saya sandal jepit, yang satu talinya merah, yang satu hijau. Itu pun pakai jarum itu karena putus kan, nggak bisa beli. Mending beli makan daripada beli sandal. Nah, dosen saya kan killer itu. Saya dipanggil ke kantornya, nanti menghadap kantor. Iya Pak. Dia tanya, kamu tahu nggak, ASRI itu terkenal sampai luar negeri. Di negeri Belanda itu ASRI itu tujuan mereka untuk tukar-menukar mahasiswa. Terus karya-karya ASRI itu mendunia. Tahu nggak? Tahu Pak. Kenapa sandalmu kayak gitu? Bukan sandalnya gitu. Nggak punya sepatu Pak. Lalu kamu di mana? Ya setengah gelandangan Pak. Loh setengah gelandangan? Ya nginep di teman sana, kadang sana. Terus makan gimana? Ya kalau ada duit ya beli Pak. Tapi kalau nggak ada duit ya jalan aja. Jalan ke Kepatihan, itu Jogja kan ada ya. Kepatihan, pinjam sepatu, pinjam sandal, pinjam dasi. Datang aja dengan PD-nya ke Kepatihan ini. Salaman sama pengantin lagi, dikira temennya pengantin perempuan. Salaman yang perempuan dikira laki. Gitu. Habis itu yang penting kan makan, habis makan ya ngabur. Gitu. Ternyata banyak yang begitu. Sampai di sini juga terutama orang-orang Cina ya. Kalau mereka mengadakan pesta kawin itu kan ditanya undangannya mana, namanya siapa gitu. Nah, di situ nggak berani, saya resmi cari undangan pinjem. Gitu. Nah, itu setelah itu saya kuliah naik ke, dulu kan tingkat bukan semester ya, tingkat 2. Ketika hampir ujian, saya sudah mendaftar ke ujian itu, dipanggil rektor. Pak Pramono, kamu harus bawa teman-teman ASRI ke Jakarta. Ada apa Pak Jakarta? Itu kita akan diberi tugas untuk membuat desain diorama tahu ya? Iya tahu. Ya, diorama tentang kedatangan orang Indonesia yang sekarang menjadi bangsa Indonesia dari Mongolia, kemudian Cina dan Asia Timur itu, kemudian masuk Indonesia. Yang itu kemudian mereka lah sebetulnya nenek moyang bangsa Indonesia. Itu lalu ada yang lagi sampai proklamasi kemerdekaan. Gitu. Jadi membuat desain itu kemudian diterjemahkan menjadi patung kecil-kecil itu sampai sekarang kan. Nah, tapi yang di Monas itu. Monas ya, dari A sampai Z. Itu kemudian demonstrasi KPI kan makin seru ya untuk menurunkan Presiden Soekarno ini. Karena dianggap ya begitulah pendidikan. Kemudian kita dijemput dengan bis-bis tentara itu di asrama kita, suruh naik. Masing-masing dikasih amplop, tapi nggak bisa dibuka karena dilem semua. Tapi di jalan ya dibuka aja. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000 juga ada gitu ya. Nggak tahu gimana malah hidup ya dengan uang segini ya. Baju itu 15.000 baju. Nah, kalau dapat 10.000 bisa tahan berapa lama ya di Jogja. Nah, saya menghadap ke rektor. Ternyata udah baru rektornya. Saudara Pramono ini mau ikut ujian? Nggak bisa. Loh kenapa Pak? Saya kan ditugaskan oleh ASRI untuk ke Jakarta. Itu policy dari rektor yang lama. Kalau saya nggak bisa. Harus kembali ke tingkat 1. Nah, kemudian saya tidak kembali ke tingkat 1. Saya ke Jakarta lagi. Zaman saya ke Jakarta itu tahun 69, itu pekerjaan mudah lah. Nah, saya jalan kaki dari Jatinegara sampai kota, ke kantor Sinar Harapan Kompas. Ya, kantornya masih atas bawah. Itu ketemu pemimpin redaksi saya sedang di depan pintu menghadap jalan.
saya datang. Siapa ya? Saya saya Pramono Pak, dari Jogja. Ada apa? Saya mau melamar kerjaan. Bisa apa? Bisa gambar Pak. Itu. Mau bawa contohnya ada Pak. Saya tunjuk. Itu ada meja sama kursi kosong. Kamu duduk situ. Nanti saya kasih kerjaan. Gambar situ sampai sore kan. Besok datang sini pagi ya. Iya Pak. Datang pagi sampai seminggu kemudian baru saya tanya, Pak, saya diterima apa tidak? Enggak usah tanya, kamu pokoknya kerja di sini. Lalu setelah sekian bulan atau tahun ya, GM Sudarto datang. Dia kan tinggi juga. Nah, Mas, aku carikan kerjaan. Oh iya, atasnya kan Kompas. Nanti kan Kompas. Kamu datang ke Pak Adi Subrata. Pak Adi Subrata itu kan sudah saya kenal ya. Dia naik ke atas diuji. Nah, kemudian turun lagi ketika menjelang sore turun. Kok kelihatan mukanya merah gitu ya. Mukanya merah. Terus nunjukin gambarnya. Nggak diterima Mas. Kenapa? Katanya jelek. Masa jelek ini? Bagus kok gitu. Ini gambarmu bagus. Cuman gambarnya kayak gini, kalau untuk koran itu jadi harus set itu jadi. Nah, kemudian saya menghadap Pak Adi Subrata. Pak Subrata itu GM Sudarto itu pintar gambar Pak sebetulnya. Itu pas nuruti teman-teman aja garisnya kan gini Pak. Gitu. Oh ya sudah, suruh sini lagi. Nanti minggu depan tak uji lagi. Yang kedua lulus ya. Nah, sejak itu dia di Kompas. Jadi saya itu yang menolong teman-teman juga. Nah itu asal muasal karir saya sejak itu. Itu kemudian beberapa tahun kemudian saya mulai belajar karikatur kartun itu dari buku-buku luar negeri. Itu Dapatnya gimana buku-bukunya pada saat itu? kadang-kadang di luaran di mana samping Gunung Agung itu kan jual loan buku itu, ya kan? Nyari buku di situ ada buku bahasa Perancis, bahasa apa Belanda, bahasa Inggris juga banyak. Ya saya tuh karena nggak bisa bahasa ya, itu ya sudah saya buka. Oh ya sedikit-sedikit kalau bahasa Belanda agak bisa saya, karena bapak ibu suka ngomong Belanda. Itu oh bikin karikatur gini syaratnya gini, saya gambar. Itu salah terus dengan serius sudah ya, dengan serius. Kemudian sering dimuat, tidak pernah ditolak, dimuat terus sampai saya bisa sungguh-sungguh. Nah, saya menemukan gaya saya sendiri itu setelah kira-kira ya 3 tahun lah, 3 tahun itu jadi gaya saya sendiri. GM Sudarta ya gaya GM Sudarta sendiri, hampir mirip lah ya. GM Sudarta itu agak mirip ya. Berarti itu yang pengaruh yang terbesar ya Om? Iya, pengaruh gitu. Jadi kita itu punya gaya yang agak mirip satu dengan lain, karena saling mengintip gitu Pak. Saya mengakui bahwa dia itu punya bakat besar karena apa namanya juga di kelahirannya di Klaten itu dia ikut drama, ikut bikin poster dan jadi keterampilan gambarnya lebih teruji daripada saya. Apa yang Sampai. membuat Om bertahan di Sinasar apa? Sebetulnya saya udah nggak mau nerusin gitu. Kemudian tinggal di Salatiga ya nemu rumah ini, tapi belum saya tinggali, saya masih birawiri lah. Gitu. Satu ketika saya sedang ke gereja, ditelepon oleh Pak Rorem Pandey, pemimpin umum itu. Ini Pramono, iya. Saudara Pramono harus ke Jakarta besok. Sekarang beli tiket, kemudian ke Jakarta, nemui saya di hotel apa di Kuningan itu, di lantai sekian. Saya tunggu ya, lusa ya, tanggal sekian ya, lupa tanggalnya. Datang saya ke sana. Ada apa Pak? Pokoknya kamu datang. Datang ke sana. Ketika saya sampai Jakarta, nyari hotelnya ketemu di lantai 4. Saya kemudian masuk ruangan itu ternyata teman-teman itu sudah di dalam semua. Nah ini Pramono ini
Kenal semua kan? Ya nggak kenal lagi Pak, itu tempat teman guyon gitu. Gitu. Di situ lalu Pak Rorem Pandi itu bilang, Pram, kamu harus bisa menghidupkan kembali Sinar Harapan. Gitu. Wah, saya kan tukang gambar Pak. Tidak peduli, menurut pandangan saya, Anda itu bisa membangunkan lagi Sinar Harapan. Saya nggak tanya, takut dimarahin. Ya Pak, siap. Gitu. Jadi Tahun berapa Om? tahun 2000. Ya, 2001 terbit lagi ketika ulang tahun Sinar Harapan itu. Terbit lagi, kemudian mencari tenaga dan sebagainya. Ya saya udah tahu lah gitu ya. Karena saya suka berusukan ya. Ke kamar gelap, ke percetakan, ke bagian lain sampai Pak Rorem Pandi itu ngerti saya bisa gambar gitu. Suatu ketika dipanggil ke ruangannya, ditanya, Pram, saya mau tanya, ruangan mana yang belum kamu masuki? Ruangan direksi Pak. Dia ketawa. Kepengen dari direksi? Enggak Pak, saya pengen bisa gambar. Nah, Pak Rorem yang galak itu bisa ketawa, itu saya heran. Kok bisa ketawa gitu. Padahal sebenarnya saya itu ruangan mana yang belum pernah dimasuki itu hampir semuanya saya masukin. Sampai ruangan yang bikin kopi saya masukin, kamar gelap segala macam. Cuman ya ke ruangan beliau ini nggak pernah masukin. Dia ketawa ngakak gitu. Ya sudah, sana kembali kerja lagi gitu. Karakter garis-garis kartun Sinar Harapan yang membedakan dengan media lain apa? Oh ini Om Pram gitu. Apa sih? Jadi sebenarnya tentang itu sudah ditulis banyak orang ya. Tapi koran yang memuat itu saya gunting itunya, saya tempel di belakang. Kalau saya ke belakang, ke kamar baca, kamar buku namanya. Itu ada semuanya dalam bahasa Inggris. Isinya antara lain juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga banyak, Kompas juga. Tapi yang bahasa Inggris itu jelas bahwa gambar saya itu membedakan dari yang lain karena tidak pernah mengkritik pedas. Karena mereka beranggapan bahwa saya itu orang Jawa. Jawa itu kan ngono aja ngono ya. Surabaya juga barangkali gitu. Jadi ketahui ya. Ngono ning aja ngono. Payek ning aja diremet-remet. Jadi ngeritik boleh, tapi jangan menyinggung perasaan. Jadi lucunya saya timbulkan. Karena pengalaman saya itu waktu masih kecil sampai dewasa itu liar ya. Ya segala macam permainan saya kuasai. Kalau pacaran belum. Iya tahu. Nanti kalau tanya pacaran saya ceritain ya lucu juga. Nah, itu. Nah, kemudian itu yang membedakan itu. Jadi tidak pernah kasar itu. Membedakan itu. Kalau Darto kadang-kadang memang suka dicari tentara ya. Saya cuma sekali aja dicari tentara. Kapan tuh? Waktu pas gambar apa? Sinar Harapan itu sudah pindah ke seberangnya yang lebih luas. Itu kira-kira tahun ya sekitar tahun 70-an lah gitu. Tahun 1970 ya. Itu dari artileri. Pasukan artileri itu. Nah, datang tentara siang-siang hari gitu. Kan naik tangga, redaksi di lantai 3. Mereka naik tangga, saya pas mau turun mau makan. Terus tanya, Bapak mau kemana? Mau cari Pak Pramono, karikaturis. Ada apa Pak? Ini gambarnya ini, menyinggung korps kami. Jadi gambar tank, nggak tahu lupa saya gambarnya. Gambar tank, ada apa Pak? Itu, mencari Pramono. Oh ada di atas Pak kantornya Pak. Nah saya turun, setelah mereka lewat belok lagi, kan tangga itu kan gini lagi kan, gini belok nggak kelihatan, sambil sepeda motor pulang. Tepatnya kabur. Ya kabur, kabur sampai di rumah seminggu
seminggu di rumah, ya ditelepon oleh, kamu di mana? Di rumah Pak. Ya sudah, di rumah saya di rumah. Ini yang disuruh menghadap Pak Jenderal itu kan Pak Subagio, nama pemimpin redaksi. Ya sudah, gitu. Ya karena dengan pemimpin redaksi ya dekat kan, suka guyon juga. Nah itu di rumah setelah seminggu saya datang ke kantor, ya sudah. Kok kamu nggak ada? Ngabur Pak. Habis tentaranya kita galak-galak ya. Tapi kan itu bikin Om kapok mengkritik secara pedas atau gimana Om? Enggak, justru kapoknya itu tahun 1971. Nah, suatu ketika saya nggak gambar lagi. Gambar, pokoknya nggak di meja saya lah. Saya masih berkeliaran. Gitu. Nah, pemimpin redaksi saya, Pak Subagio itu tanya, kamu kenapa nggak gambar lagi? Pak, gambar-gambar saya itu dibikin oleh pembaca Pak Sinar Harapan itu untuk menebak nomor. Katanya cocok terus, cocok katanya. Ya, Huawei, lalu apalagi itu, yang pokoknya judi pada waktu itu Huawei. Jadi kalau gambar saya muncul banyak yang nyari Sinar Harapan. Semacam togel gitu. Ya betul, itu kan terutama orang-orang Cina itu kan digelodok kantornya orang Cina. Nah saya juga ada, oh gitu ya. Ternyata wesel-wesel yang datang dari mereka. Tadinya kok ada wesel kepada saya. Saya buka ya ada berapa 5.000 atau 10.000 atau berapa ya. Itu kalau yang menang gede ya gede gitu. Nah saya heran, tanya ternyata untuk tebak nomor itu. Saya berhenti satu tahun, hampir 1 tahun. Dosen saya di ASRI itu datang ke Jakarta. Tapi dia udah kerja di Dinas Kebudayaan Jakarta. Kamu itu gimana, Pram? Karikatur kamu kan ditunggu oleh saya dan pembaca. Kenapa nggak ada lagi? Saya kecewa, Pak. Bukan kecewa gimana? Ya cerita tadi itu. Dia untuk tebak-tebak nomor. Ya sudah. Terus kamu nggak gambar? Enggak, Pak. Saya takut salah gunakan lagi gitu. Nah, pemberitahuan saya kan orang baik ya, baik. Saya disuruh pergi ke mana gitu. Kalau nggak salah ke Hong Kong pada itu. Udah sana, kamu jalan-jalan di Hong Kong, nanti laporannya gambar juga boleh. Nah, saya bikin tulisan, tapi juga ilustrasinya bukan foto ya, gambar, dimuat bersambung gitu. Ya pada senang juga gitu. Lalu ke Suriname. Orang-orang Jawa itu kan 100 tahun kedatangan orang Jawa itu saya. Nah ya, tunggang langgang lah di sana itu kan miskin sekali itu. Ada cerita khusus, nggak usah cerita kepanjangan nanti. Nah itu sampai ketemu pemberontak. Di Suriname kan ada pemberontak yang dikuasai Belanda, mereka berontak pada orang Belanda. Gitu. Di Sinar Harapan. Saya disebut sebagai wartawan karikaturis. Nggak ada kan? Nah, itu. Yang lain pada saat itu media-media tidak menuliskan itu ya? Oh, enggak. Ya di dalam aja, di Sinar Harapan. Wartawan karikaturis. Nggak resmi ditulis, cuman itu sebutan teman-teman aja. Gitu. Karena wartawan itu kalau nulis, harus memenuhi pakem 1W, 5W, 1H. Kalau saya nyebut di rapat itu, saya tambah 1H lagi, Pak. Apa itu? Humor. Humor. Oh ya, betul. Humor laku juga kok. Ternyata banyak para pemikir-pemikir itu juga mereka nggak bisa menulis ilmiahnya lah. Ada pastor, ada apa itu, malah lakunya di judul lain, humor, tulisan humor, featureistik ya, feature ya. Itu. Nah, jadi saya tambah 1H, 5W, 1H tambah 1H, jadi 2H. Gitu. Lalu ketika beberapa peneliti karikatur dari Amerika, dari Perancis, dari Inggris, dari Jepang sendiri datang ya,
datang ke saya gitu. Saya antar ke beberapa teman yang karikaturis itu di Jakarta. Itu. Jadi saya kenal dengan karikaturis luar negeri juga, dengan nggak tahu mereka kok kenal saya, dan itu ternyata Sinar Harapan itu sampai luar negeri gitu. Jadi mereka datang ke saya, bahkan ketika saya riset sendiri ya, seberapa jauh orang Indonesia atau warga dunia lain terhadap karikatur wajah gitu. Saya praktek di Ancol selama hampir 5 tahun ya, lebih ya. Jadi saya gambar, ternyata hasilnya adalah orang Indonesia itu kalau dipletot-pletotan itu nggak begitu suka. Yang lebih nggak begitu suka adalah orang Cina dan Jepang. Kalau dipercantik boleh, saya pengen gambar Anda sebetulnya dulu itu. Dulu ya, sekarang enggak. Khawatir dibayar itu loh. Khawatir bayar. Nah gitu. Ternyata gitu. Jadi kalau saya gambar orang Cina jelek kan dipletotin gitu ya. Mereka nggak suka, dikembalikan. Nah ketika saya gambar realis tapi badannya macam-macam itu, yang pendek sedikit, sedang sepeda, sedang apa, antri sampai panjang sekali, antri itu. Setiap hari Minggu saya datang sini, dan setiap hari Senin saya siap dengan uang banyak gitu. Terbang dari Jakarta ke Semarang ya hanya 75.000 lah gitu. Padahal gambar saya itu yang paling kecil harganya 150.000 ya. Itu lumayan, saya terbang ke Semarang ketemu teman-teman itu. Pada saat itu sudah di Sinar Harapan? Masih sampai Semarang itu ketika tutup, saya ke Semarang dipanggil Suara Merdeka. Itu pemimpin umumnya kan saya kenal, ya kan, kenal. Wes, kowe kene wae, duduk sini kerja di sini aja Suara. Nah di situ kan banyak kartunis, saya khawatir nanti nyaingi ya toh. Nah itu pas saya bilang mau itu, Pak Rorem nyurati pemimpin umumnya sini, ya awas ya kalau kamu ngambil Pramono. Itu saya tahu ya itu. Dia bilang sama saya nggak jadi, kamu nggak usah kerja di sini. Guru saya namanya Pak Rorem Pandey itu marah-marah. Loh rencana kok Pak Rorem nggak tahu rencana dia apa gitu. Nah itu kan saya pokoknya nggak boleh kerja di situ. Nah kemudian setelah itu saya kerja seperti saya cerita tadi yang ujung tadi, Pak Restidas Katopo itu. Saya sudah di Sinar Harapan baru. Nah, dia panggil di kamarnya gitu. Ada apa Pak? Karyamu yang akhir apa? Gus Dur Pak. Gus Dur sedang di ujung papan yang retak mau patah. Dilihat, ya udah dimuat aja. Ini duduk dulu, saya mau ngomong. Di sini, di Sinar Harapan ini, sekarang ini, saya sedang mencari orang untuk menjadi wakil PU. Gitu Pak, ya sudah, suruh masuk aja Pak. Orangnya siapa Pak? Yang di depan saya ini, siapa saya? Enggak ada orang lain Pak. Ya kamu itu, saya Pak. Wong saya itu ngerti apa namanya manajemen aja nggak ngerti, lalu harus kursus di Watan belum pernah. Wah gampang itu, gampang. Pokoknya kamu mau nggak? Enggak Pak. Dia rupanya bilang sama Pak Rorem Pandey. Pak Rorem kan udah kayak saya itu pakai teken nih. Saya dipanggil ke rumahnya. Kenapa kamu nggak mau? Ya saya kan tukang gambar Pak, bukan ngerti manajemen surat kabar ya, karena saya ikut Sinar Harapan sedikit-sedikit gitu. Tapi yang kalau dijadikan wakil PU ya jangan Pak. Mas banyak teman-teman saya kan yang lebih mampu. Pokoknya gini, kamu mau apa tidak? Tidak. Saya mau kembali ke habitat saya Pak. Habitat? Mang kamu jenis apa? Tinggalmu di mana? Di Salatiga. Loh, Salatiga gimana? Ya, setengahnya masih hutan, Pak. Gitu. Itu yang lucu gitu. Oke, ya.
Nah itu dan kemudian saya juga tidak pernah mau ketika menang beberapa kali menang di lomba karikatur PW Jaya itu, saya nggak pernah mau disebut maestro gitu kan, oleh teman-teman maupun oleh koran-koran. Tidak, saya nggak mau. Kenapa Om? Saya ini hanya bisa gambar gitu aja. Saya bekerja di harapan bukan mencari jabatan apa namanya, titel apapun ya, atau sebutan apapun. Saya itu tukang gambar, kerja, cari uang, beli beras agar anak saya, istri, keluarga itu dapat hidup. Itu saja. Sebab kalau ditanya kamu bisa apa, sekarang Anda mau apa, saya akan usahakan bisa, gitu kan. Gitu. Bikin sapi tank bisa. Bikin bangunan, gambar bangunan bisa. Apa saja bisa. Pengalaman saya di Monas maupun di Lubang Buaya itu banyak. Bikin patung, oke. Anda mau pesan apa? Enggak, saya mau tanya aja. Mau enggak disebut maestro? Enggak. Saya ini tukang gambar gitu aja. Maestro itu sudah ahlinya ahli lah gitu. Jadi orang pinter lah itu. Padahal saya itu gambar ya, gambar gitu aja. Idenya kan ditanya, idenya dari mana? Ya dari kalau saya datang pagi di kantor baca koran seluruh Indonesia. Topik-topiknya apa headline-nya itu apa. Oh ini yang dibicarakan banyak orang. Saya gambar gitu. Seminggu itu kira-kira dapat 4 yang bisa dimuat gitu. Kadang-kadang malah tiap hari selama terbit ya. Dari Sinar Harapan harian sampai yang mingguan. Itu kan bikin bikin kaleidoskop mingguan ada. Gitu. Ya dulu itu cepat saya gambar itu. Tapi Om, banyak orang loh yang bilang Om tuh maestro, legend. Karena mungkin mereka lihat pengaruhnya Om dari gambar, pengaruh sosoknya Om juga sebagai pendidik. Mungkin Om yang nggak mau. Saya nggak mau. Saya juga nggak. Dan ya. Itu coba itu ada rekor murid tapi nggak mau dibilang maestro, gimana nih Om? Nah, nggak tahu. Ini ada penghargaan lain-lain di sini sebelah sini ya. Tapi apa aja penghargaannya Om? banyak yang telah itu ya namanya piagam ya, yang dalam bentuk kertas ada, bentuk medali ada. Kemudian juga kedatangan orang-orang mereka panitia lomba kartun dunia segala macam. Dari mana Om aja Om negaranya? Dari Inggris, Amerika, Kanada ya, terus Amerika bagian timur itu seperti San Francisco, Washington Post juga, terus kemudian dari Australia segala macam. Atau ketika saya dengan teman-teman membuat museum kartun di Bali itu juga dari Australia paling sering. Australia dan Universitas Osaka, Universitas Kartun Osaka, itu datang ke situ. Ya ngomongnya tarsan aja. Dia tanya bahasa Jepang, saya menjawab bahasa Jawa gitu. Kalau nggak ngerti saya gambar. Ini anak saya lelaki, tahu sendiri ya. Ini burungnya aja lagi. Ini perempuan gitu ya. Anak saya laki, sini perempuan nggak ada. Gitu. Om ada kebiasaan tertentu nggak Om sebelum Om mulai gambar? Ngelayap. Ngelayap dulu. Ngelayap ya, kadang-kadang gini. Dulu kan dipakai sepeda motor ya. Sepeda motor itu kalau sore pulang kantor itu masih ada waktu, saya ngelayap pakai motor. Nanti berapa kilometer, kalau ada ide balik lagi, gambar dulu. Gambar sketnya, baru ngelayap lagi yang betul. Atau kalau tidur, di samping saya kan ada meja ya. Selain untuk air minum, juga ada notes itu. Jadi kadang-kadang ngimpi gitu ya. Ngimpi saya gambar dulu, baru tidur lagi. Gitu, ya lucu deh itu. Jadi saya pikir kalau orang tanya idenya dari mana, saya nggak tahu, dari sana. Dari sana itu mana? Ya dari penguasa hidup dan mati itu. Itu yang nuntun saya. Oh jadi sekarang ya jadi pikir, iya, saya itu sebetulnya nggak minat gambar, tapi kemudian menjadi mendarah daging karena saya kok lancar ya gambar ya, gitu.
nilai atau prinsip yang Om pegang apa Om? Tekun, jujur, dan bekerja keras itu. Gitu aja. Untuk makan anak istri saya. Jadi keluarga ini nomor satu bagi saya. Gitu. Tekun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya kan Kristen ya. Itu kemudian juga selalu baik kepada orang lain. Itu. Jadi ketika saya pindah ke Salatiga, yaitu karena saya menjadi manusia kembali. Ya. Tadinya sebelumnya Sebelumnya itu yang IKN pindah Kalimantan itu. Om ada gambarnya nggak? Ya, Aku ada gambar nggak? nggak berani. Karena pada waktu itu Pak Harto. Kan ide itu ada, Pak Harto itu ada. Dari Bung Karno sebetulnya kan sudah ada ide, Pak Harto juga pernah ngomong itu. Lalu dilaksanakan oleh Jokowi ini sekarang. Itu. Jadi ngapain pindah di hutan? Sana banyak monyet, orang hutan segala macam. Nah saya pernah gambar itu juga, pernah dimuat juga. Nah, gitu. Jadi nggak mau monyet pindah ke sana, pindah ke Jakarta nggak mau. Sudah terlalu banyak monyet di sana, termasuk saya ada. Itu monyet semua. Kami ini ya. Iya. Iya. Suka dukanya kartun ini apa sih Om? Suka dukanya. Suka duganya ya itu kalau ditanya tentara itu ya sudah diparanin ya, sedih ya. Satu itu, yang kedua itu kemudian sebutan maestro itu membuat saya sengsara loh sebetulnya. Iya. Karena memang nggak suka disebut gitu. Saya tukang gambar gitu aja. Gitu. Nah, kepada teman-teman ya toh, baik dari Bali, dari Sumatera, dari luar negeri, saya bilang berdasar membuat karikatur itu jangan menyinggung perasaan orang lain. Seperti burung melihat ke bawah, ada suatu keganjilan gitu. Nah itu salah satu dari ganjalan itu adalah mangsa burung itu diambil gitu. Jadi jangan melihat masalah dan marah-marah di situ. Kayak punya si Barani waktu itu ya, Barani itu kan keras sekali, keras sehingga dia dicari dan dicap sebagai orang PKI. Nah, pernah Pak Harto itu ketemu di mana ketika PWI mengadakan Hari Pers Nasional di Padang ya, Padang itu dia itu mau belok ke kios atau stand karikatur itu, ditarik oleh anunya siapa, ajudannya, jadi nggak jadi masuk. Kalau mau masuk Pak Harto tok itu isinya. Nah itu bisa saya selain Pak Harto juga saya akan dibawa. Wah itu kalau sama kakak saya keras ya, sama mbak saya juga keras, adik-adik barangkali ya, tapi sama saya kok enggak itu. Ya itu karena dekat dengan beliau ini, kalau sedang gambar saya selalu dekat dia. Nah, cerita mengenai anak kecil saya itu yang nakal juga di keluarga itu, Pak mau beli buku sejarah, kasih uang gitu. Terus habis itu saya senang ya, Bapak nggak tanya lagi. Nah 2 minggu kemudian tanya, saya dipanggil, di Bu, mana buku sejarahmu? Nah, saya kan takut ya, ke kamar saya ngambil buku komik Gareng Petro. Saya udah takut banget. Jadi kan bapak saya ya selain pendiam ya, tapi ya keras sekali karena guru kan. Nah ketika saya ini, oh jadi buku sejarah ini Gareng Petro, Gareng Petro gitu. Dia malah ketawa ngakak itu. Ya wes simpen, soalnya nek njaluk iki bener, njaluk buku sejarah kok sejarah Gareng Petro. Kalau ibunya Om gimana? Kalau ibu saya itu orangnya pendiam sebetulnya. Iya, dia kan juga zaman Belanda kan guru juga, guru yang apa namanya
Yang mana sayang lah gitu. Bapak, ibu, istri, guru semuanya. Guru ya, istri saya itu guru TK, kepala sekolah. Ya, tapi waktu kenal saya masih guru biasa gitu. Kenapa di Salatiga? Ya, udaranya enak, penduduknya. Jadi guyon mereka itu orang luar, orang Jakarta, orang Batak yang begitu marah-marah dari Jakarta, itu sampai di masuk Salatiga sudah tidak marah lagi. Nah itu satu ya guyon. Di Salatiga itu rumah makan itu cuman ada 2 resep. Apa itu? Yaitu enak dan enak sekali. Lu ini betul loh. Begitu nggak enak seminggu tutup. Iya, jadi yang masih survive gitu ya. Itu ya memang enak dan datangi orang-orang. Kalau baru banyak yang datang, tapi begitu nggak enak ya besoknya nggak lagi, tutup, ya kan? Itu kemudian di sini ini orang baru itu nggak diinterogasi kayak Jakarta itu, apalagi ya maaf ya orang Betawi itu mesti tanya-tanya gitu. Saya kan tinggal di Mampang itu masih kampung itu. Dan toleransi, Om? Ya, Toleransinya gimana, Om? di sini tinggi sekali. Jadi segala macam agama itu kalau mengadakan upacara itu terpusat di alun-alun, di mana? Di pusat kota ya, alun-alun sini. Jadi itu dulu Salatiga, yang namanya Salatiga ya sealun-alun itu ada. Kritik dengan tanpa harus menyakiti itu loh. Nah itu, Bukan yang itu. iya membuat gambar seperti yang saya pahami itu, seperti ini ya. Ini sebelum peristiwa Sambo, itu sudah saya gambar yang itu, yang banyak orang itu loh. Yang uang. Ya uang itu. Itu judulnya dalam huruf Jawa itu berhala. Berhala. Jadi karena uang, orang itu saling membunuh, saling menyingkirkan ya. Itu sudah tergambar itu, menyembah uang. Uang itu berhala. Itu sebelum Sambo itu. Sebelum Sambo. Kemudian di belakang ya, nanti kalau lihat belakang itu ada buaya, makan buaya. Itu bukan Susno Juaji aja ya, yang kena padahal dia itu baris krim ya. Ditangkap juga, dipenjara juga, tapi segera lepas. Itu dari buaya makan buaya. Tapi yang korbannya siapa? Ya kan? Pada Sambo itu kan kerocoknya aja. Ya, jadi itu saya gambarkan cecak itu. Cecak mati karena atasannya itu jadi korban atasannya lagi. Sekarang ini Dilihat dari gambar-gambarnya Om menghadapi masalah dengan guyonan itu bagaimana gitu? kok bisa ya? Kok bisa? Sebetulnya enggak. Saya itu cuma menenangkan diri saya sendiri. Satu ya. Kedua percaya bahwa Allah itu punya secara agama ya. Kan seperti Anda juga sangat memuja Allah. Allah itu setiap orang itu diberi nasib sendiri-sendiri ya. Nah, masa depan sendiri. Itu saya percaya betul. Yang ketiga itu ya kita harus usaha seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, Alkitab atau buku suci lainnya itu harus coba dikerjakan. Bagaimana menjadi sabar, bagaimana menjadi baik pada orang lain, yaitu mengampuni. Itu sekarang kan, waduh, itu bunuh-bunuhan sudah ada di Al-Quran maupun Alkitab itu ada semua, ya kan? Itu di Weda juga ada itu. Jadi sekarang manusianya itu gimana terhadap itu semua? Apa itu cuma bacaan saja atau harus dipercaya atau bagaimana? Gitu. Jadi harus bertekun dalam doa yang sungguh-sungguh, tapi juga berusaha untuk hidup dengan sungguh-sungguh, yaitu jujur, tidak mengurangi sakit hati. Ya. Bagaimana kamu bisa mengampuni orang lain kalau saudaramu aja tidak kamu ampuni, misalnya seperti itu ya. Itu ajaran yang luar biasa itu. Harapannya Om apa sih untuk ke depan ketika kita memilih presiden atau menghadapi pesta demokrasi ini? Sebetulnya saya cuma mengatakan bahwa kejujuran itu sudah nggak ada di Indonesia. Kejujuran
dia akan bela rakyat, mendahulukan nelayan, atau membantu petani di kampung, gitu. Nggak ada. Jadi yang sekarang itu orang-orang berkejaran mencari kedudukan, mencari sugihnya di situ. Ya, sekarang itu seperti pemilu itu kayak orang itu melamar pekerjaan. Lo tenane ya kan? Jadi kalau saya ikut misalnya ikut apa namanya? Ikut nyalek ya, dengan jerisi masuk ke tinta itu hanya upacara aja. Saya sebagai warga negara ya wajib begini, tapi secara serius saya itu nggak punya dukungan siapa-siapa. Bahwa orang itu ramai-ramai memilih ini karena uang. Ya kan? Berarti lebih baik gak usah ribut, jangan berantem karena calon pemimpin ya. Iya, nggak usah. Lebih baik seru-seruan aja, pesta demokrasi dianggap seru-seruan aja ya Om. Ya, siapapun pemimpinnya, rakyat tetap sengsara. Udah itu aja. Yang mau menjilat, saya pernah gambar itu dipanggil loh saya. Yaitu padahal nggak dari apa itu jalanan itu kan ada tutup besi itu ya. Itu keluar dari situ ada buaya, ada apa binatang apa kadal dan sebagainya yang dipersonifikasi gitu. Nah, gitu. Dipertontonkan kepada orang-orang yang melihat itu. Nah, itu sebetulnya bangsa kita di situ. Jadi macam kadrun itu sudah dari dulu. Itu kadrun itu. Yang di atas itu. Ya, kadrun. Iya. Sebetulnya gambar saya itu banyak yang belum saya gambar lagi itu. Ada namanya gelandangan politik. Mencolok sana berharap dia bakal jadi wapres gitu, sampai wapres. Sana wah membaikin segala macam. Tapi belum tentu dia jadi wapres. Ya kan? Kan banyak yang lamar jadi wapres. Ya, nah, kemudian Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kemungkinan ada calon presiden yang keempat dari pilihan sekarang ini. Yang tiga itu kelihatannya ya cuma satu yang memenuhi unsur kayak Jokowi gitu ya. Udah tahu sendiri orangnya. Ya kan? Selain Ibu siapa? Kalau Jawa Timur itu Ibu Kofifah ya toh. Sama ibu siapa itu satu yang Risma kan sudah diangkat jadi menteri. Itu pun cuma sebentar itu. Mau kelayaban ke desa-desa, kampung-kampung di Jakarta itu. Habis itu nggak kedengaran lagi. Itu. Oke. Pesan terakhir Om buat kartunis muda yang lagi berproses. Ya saya pikir kalau membuat karikatur itu bukan cuma lucunya saja, tapi isinya. Isinya diperdalam. Masalahnya apa, kemudian diperdalam. Kemudian ambil sikap. Ini mau ngeritik pedes apa tidak pedes gitu. Atau di tengah-tengah. Gitu. Itu. Satu, yang kedua itu ya biasa teknis. Latihan harus terus-menerus latihan. Saya berlatih membuat karikatur itu selama 3 tahun baru terbentuk. Itu. Dulunya itu ada buku saya yang itu. Yang masih di tempat itu. Nah itu karikatur saya yang dibukukan. Ini nanti barangkali bisa untuk referensi ya. Ini gambar saya itu sangat geli sendiri lah saya itu. Misalnya zaman helm. Apa itu zaman helm Om? Jangan orang sepeda motor harus pakai helm. Oh. Itu ya saya gambarkan gitu aja, pakai helm. Orang yang pakai pakaian Jawa pakai helm. Orang pakai jilbab, pakai helm, jadi lucu. Sampai saya dipanggil oleh Kapolri, Hugeng. Itu, cuman lu apa? Saya udah takut. Ternyata guyon di sana itu. Guyon karena itu geli. Ada orang pakai belangkon tapi pakai helm. Gitu. Jadi ini masih dasar ini sebetulnya. Gambar saya juga masih dasar. Gitu. Om bahagia Om jadi kartunis? Ya, Bahagia jadi kartunis? saya berbahagia karena jalan itu bukan saya yang milih, Tuhan yang memilihkan untuk saya, gitu aja.
Jadi saya tetap meneruskan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Tanpa mengatakan bahwa saya itu maestro. Enggak, jangan sebut saya maestro. Itu di sini ada, di itu. Buku ini. Ada. Yang ini. Ya. Iya, yang kamu waktu kesini itu dulu. Tunjukin dong. Ya. Umur 80 tahun masih menggambar sampai hari ini. Kira-kira mau sampai kapan Om terus gambar? Sampai kapan Om akan menggambar? Udah tahu jawabannya. Kalau saya mati, emangnya mau gambar terus. Ya sampai tangan saya sengkle lah gitu, paling tidak sampai mati. Ini ada yang halaman 7. Jangan sebut saya maestro. Ini ada. Itu bukan karena apa, bawaan saya gitu. Sampai tidak segala macam ada. Jadi Om ini nggak pernah jenuh ya, nggak pernah lelah untuk menggambar ya? Sampai hari ini belum. Ya. Tangan saya kiri sudah mulai lemah, tangan kanan masih hidup. Ya tangan kanan gitu. Tangan kanan dipakai. Jalan ya gitu pakai ini. Udah nggak masalah kok. Berubah tetap gitu. Jadi ikhtiar tetap ya Om? Ikhtiar tetap, agar saya tetap bisa melaksanakan apa yang diberikan pada saya. Gitu loh. Karikaturis itu juga ini nggak Om? Kayak apa ya? Amanah dari Tuhan ya? 100% iya. Iya. Ini sebenarnya saya ke Ancol itu kan untuk ngetes wajah yang saya pletotan itu. Ternyata orang Indonesia harusnya orang Asia lah gitu. Harus itu. Ada albumnya itu dari Pak Harto sampai menteri-menterinya, terus pengusaha-pengusaha besar itu pernah saya gambar semua. Bukan saya kemauan saya, mereka yang pengen gambar saya. Mereka pesan itu selalu para tokoh-tokoh tentara itu, jenderal-jenderal, kemudian pengusaha besar, baik yang Cina maupun yang non-Cina, kemudian juga sampai Gus Dur ada, saya gambar juga Gus Dur ada. Jokowi sempat nggak Om? Ada, Jokowi ada, tapi belum saya dibukukan belum. Iya, banyak sekali. Gambar saya itu di belakang sana, waduh, yang asli loh ya. Yang aslinya banyak sekali, belum saya bukukan. Jadi orang kalau nyari sini asal ada dulu saya buku terbuka ya. Saya pergi ya silakan pilih. Ada banyak yang hilang, diambilin gitu, diambil untuk koleksi mereka. Waduh, nah saya kehilangan jejak itu sih. Itu ada semua. Harapan terakhir Om. Harapan Om terakhir. Ya satu ya. Tetap eksis ya, sebagai apa yang disebut orang itu. Meskipun saya pikir ya nggak lucu lah gitu, ngeritik orang lain kenapa nggak ngeritik diri sendiri, itu ini kritik orang lain. Dua yaitu ya tekun gitu aja, karena itu pemberian Allah yang harus diteruskan gitu, nggak ada lelah di situ. Kalau saya lelah justru gambar gitu. Kebanyakan teman-teman itu mati muda karena setelah mereka tidak jadi wartawan bingung, ya kan, untuk mengerjakan yang lain tidak dimulai sejak pertama kali. Misalnya kegemaran menulis seperti Muni, ya kan, Anda sendiri itu harusnya juga diteruskan gitu. Apalagi fotografi kan selalu berubah peralatan maupun penilaian masyarakat terhadap hasil foto itu, ya kan. Ada yang namanya Don Hasman itu, ngerti ya? Don Hasman sering kesini, ya tidur sini juga pernah. Itu sampai umur yang sekarang lebih tua dari saya 3 tahun apa ya barangkali. Itu masih motret dan masih ngirim gambar ke yang National Geography ya. Nah, itu sana dan masih diminta. Karena pekerjaan dia itu memang motret ya, itu dia masih bisa jalan sekarang ini, bisa jalan. Kalau motret masih guling-guling di tanah gitu. Atau kalau
motret binatang ya manjat pohon. Ya kadang-kadang saya nakal juga sama dia. Kalau itu ganti baju atau apa, mau buang air besar gimana? Ya di atas pohon. Oh, kalau turun bisa diseruduk celeng. Pas jongkol ada celeng lewat ya. Jadi Don Asman ini juga kesini kan sering guyon. Itu lalu orang-orang Kompas, orang-orang percetakan Kompas maupun dari Sinar Harapan ini juga sering ketemu. Itu suka kesini ya ngobrol aja. Gitu.